sama brand saya itu berbeda. Saya banyak juga kelompok-kelompok binaan UMKM, dan sebenarnya peluang produk UMKM ini sangat besar sekali peluangnya kita ya untuk bersaing dengan produk mana saja. Kenapa? Karena kan saya sering mengikuti pameran, mengikuti event-event baik skala nasional maupun internasional. Produk Iya, yang kita bawa itu selalu habis terjual dan konsumen rata-rata menyukainya. iya, Banyak produk kami yang barusan kami ikut festival ekonomi syariah di Kendari 2 minggu yang lalu ya iya. kegiatannya. Produk kita sampai habis kurang dan produk yang kami bawa itu salah satunya bawang goreng Palu, Wah, mantap. Saraba, ada kopi, Kalimago, ada produk keripik liker, ada abon ikan, abon ayam, sambal roa, bahkan coklat sultan juga kami bawa dan produk itu cukup diminati oleh masyarakat sendiri. Yang Dan izin, kebetulan Pak, iya. saya baru dari Toli-Toli. Oh ya, kalau Ya, saraba itu dia dalam bubuk atau sudah cair? dalam bentuk sasetan Pak. Jadi satu set bisa Oh untuk iya. ya, Oke, jadi lanjut. praktis gitu. Dan salah satunya ini produk saya ini Pak, Wih, bawang goreng mantap. Palu. Sayang sekali Hmm. ya. Oke. Sarabanya Sebenarnya ada. peluang Saset ya sarabanya ada. Saset sarabanya ada. Tidak ada di ada mana. Pak di toko sebentar Oh, maksudnya ya. tidak dibawa di situ. Ada toko saya di sebelah Oh, di aja, sebelah. ada Oh ya, oke di lanjut. toko. Iya. Ya, ya, jadi sebenarnya peluang pasar buat produk-produk UMKM ini sangat luas sekali. Kenapa? Mhm. Saya sebenarnya hampir sekali ya dengan teman-teman UMKM, banyak mereka itu ngejuangnya yang masih kurang. Jadi seperti kemarin saya baru minggu kemarin ya, saya hari Sabtu baru pulang dari Buol dan Toli-Toli, Iya. saya bagikan alat ATTG untuk UMKM. Salah satunya eh, UKM ini ikan asin yang di Desa Santigi, Pak, di Iya. Toli-Toli. Betul. Dan juga kami kunjungi juga produk pengolah kacang dipa yang ada di Desa Bulan apa Bulan Tinggi ya. Iya. Itu. Jadi sebenarnya produknya enak Pak semuanya. Cuma ada mungkin salah satu yang harus kita perhatikan juga itu masalah perizinan dan kemasan. Iya. Kalau seandainya perizinannya sudah ada, kemasannya juga sudah bagus, otomatis kami juga kebetulan saya buka toko oleh-oleh Pak. Jadi saya juga menampung produk-produk UMKM yang ada di Sulawesi Tengah. Jadi Iya. mereka yang belum punya outlet bisa mereka titip di tempat saya. Kalau seandainya produknya bagus dan banyak diminati konsumen, saya langsung bayar cash itu Pak. Tapi kalau memang kita masih tes market, Mhm. itu titip jual dulu. Kita lihat dulu pasarnya Iya. seperti apa. Gitu. Jadi sebenarnya kami itu memotivasi buat ibu-ibu juga yang ada di Sulawesi Tengah ya, khususnya di Toli-Toli, Buol, Parigi, dan juga Kota Palu, Iya. bagaimana kita menjadi UMKM itu yang memiliki keahlian, jadi harus berani untuk mencoba hal-hal yang baru supaya kita juga memiliki pengalaman gitu. Dan Baik. kebanyakan kan teman-teman kita ini masih anu Pak apa mereka jatuh satu kali udah menyerah. Iya, betul. Jadi saya inginkan itu kita itu harus sebagai UMKM kalau jatuhnya itu 10 kali, Iya. bangkitnya itu harus 30 kali, Iya. 40 kali, bahkan 50 kali. Harus tahan Begitu Pak. banting Jadi ya. saya Oke, inginkan baik. produk kita itu bagus semuanya Pak. Mhm. Cuma tinggal kita packagingnya. Baik. Kita anu di packaging. Nah, Iya. memang packagingnya kita ini rata-rata pesannya masih di Surabaya, Jakarta, begitu Pak. Baik. Itu aja sih kalau produk luar biasa. Kalau menurut saya itu sangat bagus banget gitu. Iya. Banyak peminatnya dan pasti akan setiap kita pameran pasti terjual habis dan masih banyak yang mencari begitu. Baik. Ya, Ibu Agnes. Tadi Ibu sampaikan yaitu berupa kendala atau hambatan UMKM adalah kemasan dan perizinan. Nah, ini mungkin bisa digambarkan secara spesifik. Seperti apa kondisi real di lapangan terkait kemasan dan perizinan produk dan apakah ini juga berpengaruh terhadap penjualan produknya, Ibu? Silakan Ibu Agnes.
Iya Pak, yang saya dapat di lapangan, kalau di Kota Palu Pak sudah sebagian besar sudah ada izin ya, Mhm. entah izin induk rumah tangganya, nomor induk berusahanya sudah ada, terus halalnya juga sudah ada. Terus kendala di daerah Pak, kebanyakan yang saya temukan, ini saya bicara secara real, Iya. bahwa banyak produk-produk bagus produknya, enak rasanya, cuma kemasannya yang ya Ya. artinya harus kita perbaiki gitu, Maksudnya supaya cuma di klip-klip saja begitu, Heter. ya. Ya Ya, itu kan bahaya juga Pak. Kalau betul. di hektik pakai hektar takutnya nanti ketelan Iya, atau ya. betul. Ya, lanjut tuh. Terus masalah perizinan kan memang kalau Mhm. seperti wall itu jaringan kan susah Pak. Saya Mhm. sendiri tuh komunikasi ke Palu sangat susah. Buat tol itu kadang Iya, jaringan turun naik gitu. betul. Biasanya teman-teman itu ya saya Pak bantu. Kalau untuk perizinan biasa saya bantu dari Kota Palu. Kalau untuk kayak NIB, PRT masih bisa. Yang penting mereka sudah ada sertifikat dari Dinas Kesehatan. Kami bisa bantu lewat OSS. Tapi Iya. kalau belum ada ya repot juga. Nah, tapi saya menolong teman-teman yang ada di daerah bagaimana mereka bisa memiliki perizinan yang lengkap supaya produknya memiliki nilai jual. Karena kalau sekarang di outlet Pak, kalau Iya, izinnya nggak lengkap juga mereka tidak mau beli. betul. Apalagi kalau belum ada hal. Itu jadi kendala juga. Iya. Makanya saya harus tekankan kepada UMKM yang ada di daerah, cepat urus perizinannya supaya kita bisa bantu distribusi produknya. Gitu, Pak. Baik. Ya, Ibu Agnes dan juga Pak Ahlis, kita break dulu, kita jeda dulu. Kita dengarkan dulu yang mau lewat berikut ini ya. Buasna, tolong jaga warung saya sebentar ya. Memangnya mau kemana Pak Dula? Ya, mau ke kantor lurah, minta keterangan usaha supaya dapat surat izin berusaha dan izin dari Dinas Kesehatan untuk warung saya toh. Walah, kok warung kecil begini tidak usah urus izin usaha Pak Dula. Kecuali tadi PT, CV, atau kontraktor. Baru Pak Dula urus itu izin usaha. Walah, tak boleh berpikiran seperti itu, Bu Asna. Kita kan harus taat hukum dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah supaya kita aman. Kalau toh nanti ada kewajiban yang harus kita bayar ke pemerintah, nanti kan dikembalikan juga dalam bentuk pembangunan. Jadi sudah, tunggu saja sebentar ya. Izin melakukan kegiatan usaha, bentuk ketaatan warga negara terhadap segala bentuk peraturan pemerintah. Daftarkan segala usaha yang kita lakukan pada pemerintah setempat. Ya, pendengar dan juga kedua narasumber saya, kembali kita lanjut ke Mozaik Indonesia di sore hari ini bersama Pak, ya, narasumber saya di saat ini yaitu Pak Ahlis dan juga Ibu Agnes dengan topik kita yang sudah kita bicarakan. Saya ke Pak Ahlis ya, yang tentu sudah kita berbincang tadi. Halo Pak Ahlis. Ya, Oke, baik. Ya, Pak Aziz, tadi Bapak sudah menyimak ya apa yang disampaikan oleh Ibu Agnes bahwa dari cita rasa maupun kualitas produk tentu kita tidak kalah bersaing, namun ada kendala dan hambatan dalam kemasan dan perizinan. Tentu bagaimana strategi yang perlu dibangun agar UMKM itu tidak hanya bisa bersaing dalam cita rasa produknya, namun juga punya pemahaman ya. Pemahaman juga bahwa kemasan dan perizinan itu penting agar produk lokal kita itu bisa bersaing dengan yang lain. Silakan Pak Alis. ya, baik. Dari sisi kemasan, biasa itu adalah yang saya lihat dari produk-produk kita. Hmm, Jadi selain di situ ada label expire, ya, sebaiknya juga diletakkan di situ mengenai histori atau sejarah daripada produk ah, tersebut. setuju. Karena Betul. karena yang saya lihat dari kita dari sisi cita rasa uh, dan apapun itu punya ciri khas kita produk-produk Sulawesi Tengah. Ambil Ya, contoh bawang goreng, ya, ya. itu sangat punya cita rasa yang tersendiri. Hmm, Nah, tetapi dari sisi kemasan memang
selain ini Pak, selain juga penggunaan plastik juga Iya, kita kurangi betul. karena kita bersahabat dengan lingkungan. Mhm. Kemudian juga dilabeli dengan histori juga alamat dan ini Pak asal muasal daripada produk tersebut. Nah, karena yang namanya produk origin itu jadi menjadi pertanyaan-pertanyaan bagi ini Pak, bagi ya termasuk Ibu Agnes yang Mhm. ketika ikut dalam pameran, dalam Iya, dalam expo, itu betul. pasti muncul di situ. Mhm. Nah, selain itu juga saya berharap jadi benar tadi kita punya UMKM itu ya modelnya yang namanya berusaha itu pasti ada siklusnya, ada jatuh bangunnya. Nah, tentu di sini strategi yang lain adalah kita berusaha untuk mencari terus informasi. Jadi lewat kebanyakan yang terampil itu anak-anak kita yang misalnya saya contoh dari ketika saya di Banggai Kepulauan Iya. yang namanya selama ini produk-produk kita itu adalah ada yang namanya roa. Iya. Nah, tapi belum pernah kita merasakan yang namanya roa dari gurita. Itu dari Banggai Kepulauan, dari Pulau Bakalan. Mhm. Jadi di sana ada desa namanya Bulung Kobit, Bungin. Dari Bakalan itu sudah menghasilkan sendiri. Dibina oleh teman-teman NGO, Yayasan Komiu. Iya. Nah, begitu juga dengan yang lain-lainnya. Yang lain-lainnya instansi vertikal, misalnya Kementerian Keuangan lewat Bea Cukai juga melakukan pembinaan dalam UMKM tersebut. Nah, hanya saja memang selama ini kita belum ada ketemu-ketemu. Jadi kolaborasi saling bertukar informasi juga itu belum ada. Bahkan saya sampai menyarankan kepada daerah, Iya. misalnya di mana di sebaiknya posisi yang tadi untuk ini Pak, untuk oleh-oleh khasnya masing-masing kabupaten Mhm. itu tempat penjualannya itu diletakkan di sebelah kiri. Kenapa sebelah kiri? Ya kalau macam di Totoli atau di tempat yang ada bandara udara, itu pasti mereka mencari oleh-oleh sebelum Iya. kepulangan ke Ke kampung kampung halamannya halamannya. adalah Mhm. di tempat tersebut, di tempat yang sebelah kiri, jangan sebelah kanan. Sebelah kanan itu tempat orang balik dari daerah lain ke Palu, orang Palu sendiri, orang Sulawesi Tengah sendiri. Nah, kemudian yang lain juga jangan sungkan berkoordinasi dengan ini Pak, dengan Balai POM, Iya. karena di samping uji labnya, label kehalalan itu juga kita butuhkan dalam ini Pak, dalam pemasaran. Di samping juga itu jangan kita eh, apa eh, ini kita luangkan waktu juga untuk sesekali itu melihat di mana di situs pencari Oh iya. bagaimana ini Pak, misalnya kalau di Palu itu ada namanya Pasar Palu untuk produk-produk. Ada yang namanya Kilo 5 itu terhadap produk kita. Jadi semua berbasis kepada digital. Baik. Dan saya pikir dengan cara seperti ini eh, permasalahan kemasan, permasalahan pangsa pasar itu bisa diatasi kalau kita bergerak sendiri. Nah, kalau dia kasusnya kalau khusus untuk Totoli, saya pikir ini momennya ini ada IKN. Iya. Nah, yang hanya 7 jam dari Totoli. Iya. Nah, sebaiknya itu dirangkai bersama-sama misalnya dengan teman-teman yang ada di Balikpapan atau di Panajam Pasir itu sebagai contoh misalnya Kota Balikpapan itu pernah memberitahu dengan saya, Pak Ahlis, kami setiap tahun itu butuh rica saja itu sampai 6 ton. Itu tidak mampu dipenuhi oleh hanya Donggala semata. Jadi ini Pak harus saling sinergi dengan daerah lain. Iya. Begitu juga dengan produk-produk yang lain yang sebenarnya keterlibatan dunia perbankan itu sangat aktif dalam ini Pak, dalam
dalam pemasaran. Ya, di samping tadi pelaku seperti Ibu Agnes tadi dengan teman-teman juga bisa ini Pak, saling bertukar informasi. Saya kira demikian Pak. Baik. Ya, masih dengan Pak Halis ya. Tadi untuk strategi pemasaran sendiri, Pak. Itu kita tahu dengan kemajuan teknologi kita yang tentu sudah bisa menjual produk hingga ke berbagai daerah hingga negara dengan memanfaatkan media sosial. Sebagai akademisi bidang ekonomi dan bisnis, tentu menurut Pak Ahlis bagaimana seharusnya UMKM itu memanfaatkan teknologi dalam membuka peluang pasar yang tentu saat ini kita klik sudah hampir seluruh dunia itu bisa membuka dan melihat seperti apa, silakan Pak Halis. Iya, jadi gini, tadi saya sudah katakan ada rantai pasok. Iya. Nah, selama ini saya menemukan di lapangan biasanya di sisi hulunya yang kita lemah, pasokan produksi. Saya mengambil contoh misalnya di Palu saja. Di Palu itu kebutuhan akan ambil contoh misalnya di rumah coklat dari ini Pak Dinas Perindak. Nah, ternyata setiap hari mereka butuh hampir 36 kilo bubuk kakao dan itu tidak serta-merta bisa dipenuhi untuk membuat pasta, membuat dan yang lain seperti ini. Itu contoh. Jadi begitu juga di Kota Palu itu yang lalu yang masih berlanjut terus sekarang ini ada namanya Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) yang berbarengan dengan program padat karya di Kota Palu. Nah, ketika mereka membuat produk-produk hasil teknologi tepat guna yang dipasok ke masing-masing instansi maupun dijual keluar, ternyata mereka punya permasalahan juga adalah di hulunya, di bahan bakunya. Nah, bahan bakunya itu ya macam baru-baru ini yang lagi tren itu adalah bahan baku untuk misalnya kemiri. Kemudian bahan baku untuk ini Pak, untuk kopi. Nah, saya paling sering lihat itu di Palu itu di jalan depan lapangan Abadi Talise. Itu paling sering saya lihat, itu ada kontainer, kemudian bahan bakunya itu diambil dari Napu, Lembah Napu, dari Tulawi, Pipikoro, kemudian dibawa ke Sulawesi Selatan. Sampai di sana barulah dimerek menjadi kopi Toraja. Padahal itu bahan bakunya dari kita. Nah, itu dan masih banyak yang menjadi ciri khas masing-masing kita. Nah, kenapa kita tidak keluar dengan produk yang brandingnya, yang mereknya kita punya sendiri? Nah, tentu yang paling utama adalah ketersediaan bahan baku. Karena ini bahan baku juga biasanya terganggu dengan ini Pak, dengan perubahan iklim seperti sekarang. Nah, itu juga berpengaruh dengan ini Pak, dengan ketersediaan produk-produk yang berasal dari tempat lain. Adapun di Sulawesi Tengah ini memang yang terpenuhinya itu adalah hanya pasokan ke kawasan industri di Morowali. Betul. Saya sampai berpesan kepada kepada teman-teman di PT INIP, kalau bisa mereka yang memasuk dari daerah lain itu jangan dari wilayah-wilayah misalnya Poso, kemudian Tojo Una-Una, bahkan Banggai ini jangan jangan dihutang lah, karena itu akan mengganggu cash flow-nya, arus kasnya mereka dalam keputaran ekonomi. Jadi kalau bisa langsung dibayarkan dan juga bisa bekerja sama dengan BUMDes dan dengan BUMD, itu bisa jadi mata rantai yang sangat baik bagi kita, terutama dalam menjaga rantai pasok kita. Saya kira demikian. Baik. Ya, saya ke Ibu Agnes lagi. Ya, halo Bu Agnes. Ya Pak, halo. Oke. Ibu Agnes, tadi Pak Ahlis juga sudah sempat menyinggung ya bahwa dengan adanya IKN, maka peluang pasar UMKM itu juga terbuka lebar ya. Nah, bagaimana kesiapan UMKM di wilayah kita, Toli-Toli, Buol, dan Parimo, dan secara umum Sulawesi Tengah untuk memanfaatkan peluang yang ada, tentu ini sebagai penyangga untuk IKN. Silakan Ibu Agnes. Baik, terima kasih. Dengan adanya IKN ini sebenarnya angin segar juga buat UMKM yang seperti
di Sulawesi Tengah ini Iya, kan yang paling dekat betul. dengan IKN, dan kebetulan sekarang juga sudah ada kapal yang menuju ke Iya. sana, Iya, lebih murah untuk transportasinya. iya. Dan sebenarnya ini peluang yang sangat bagus sekali buat teman-teman UMKM. Eh, Bagaimana kita tetap konsisten memproduksi produk kita, Iya. dan sebenarnya masalah pemasaran sih sekarang sih tidak susah ya Pak, yang seperti yang Pak Ali sampaikan tadi, eh, media sosial itu sudah cukup membantu sekali buat kita. Dan saya, kalau saya itu ada juga di Google Business ya, jadi Iya. ternyata biasa saya tanya juga sama tamu-tamu saya yang baru, dapat informasi tempat saya di mana, kan Iya. kebetulan tempat saya di dalam lorong Pak, bukan di jalan Hmm, besar. betul. Ternyata mereka sering buka di Google Business, biasa Hmm, mereka sering lihat kita punya kegiatan, dan kebetulan kan saya biasa mentoring di Trans 7, Trans 7, di Trans TV, di TV One, di iya. TVRI gitu. Jadi kami sering ada di situ ya, motivasi buat teman-teman UMKM supaya mereka tetap semangat berusaha. Dan sebenarnya ini peluang sangat besar sekali, dan teman-teman sekarang sudah mempersiapkan untuk itu, dan mereka sudah menambah produksinya, yang tadinya mungkin hanya produksi 1-2 ton, ini sudah mulai ditambah untuk persiapan IKN. Dan Baik. selama ini juga sudah banyak sih Pak orderan-orderan dari Hmm, IKN untuk pekerja-pekerja di sana, seperti yang banyak mereka cari itu seperti sambal iya. sambal ikan roa. Wah, Dan mantap. ikan roanya kami ini kan banyak kan kami ambil dari Salu Bombong, dari Ampana, dari Donggala, dari Parigi, yang banyak kan pasok ke kita. Iya. Dan begitu juga peluang ikan tuna, dan saya juga ngambil ikan tunanya dari Toli-Toli Pak, Iya, iya. ikan tuna dari Toli-Toli, dari Ampana, dan itu kan produk-produk UMKM yang tahan lama itu kan Iya. seperti abon, sambal itu kan cukup tahan lama. Betul. Itu tergantung semua dari produksinya gitu. Karena kalau kita menggunakan bahan yang bagus, pasti hasil produk kita juga bagus dan Betul. bisa bertahan lama Baik. gitu. Makanya saya anjurkan ke teman-teman UMKM ini bagaimana kita memiliki produksi yang bagus, berkualitas, dan diminati oleh banyak orang gitu, supaya terjadi repeat order, Betul. sehingga terjadi pembelian kembali gitu. Baik. Dan bahan baku itu yang terpenting harus kita perhatikan, Iya. supaya kita juga lebih percaya diri lagi untuk menawarkan produk kita gitu. Baik. Dan sambal itu Pak laku laku sekali, Laku laris ya. sambal. Laris kayak kacang gitu. Ya, saya Pak pameran, saya kan Hmm, baru pulang juga dari Semarang, iya. dari ada acara Harganas, terus pulang juga baru kegiatan di Bogor. Itu setiap kami bawa sambal, yang sebenarnya kan sambal roa ini kan banyak kan dari Iya, Manado, betul. tapi kalau Palu yang bawah pasti habis gitu. Habis Jadi itu. sebenarnya peluangnya sangat besar. Jadi kadang ini kan produk kita, teman-teman kita itu kebanyakan memproduksinya nanti ada pesanan Pak, Iya, iya, iya. setiap Iya, harinya iya. ada produksi gitu. Jadi saya bilang, kalau kita menarik namanya konsumen ini kan Iya, tidak pasti waktunya gitu. Setiap betul. saat selalu ada konsumen. Baik. Selalu saya tekankan, pokoknya bikin saja, Iya, doakan, pasti baik. energi langit akan bekerja. Iya. Itu sih. Oke. Iya, Ibu Iya, Agnes. pokoknya saya Hmm, ya. Dari pengalaman Ibu yang berkunjung ke pelaku UMKM ya di kabupaten-kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah ini, pengalamannya Ibu. Menurut Ibu apa saja produk UMKM kita yang punya peluang pasar cukup besar, tidak hanya secara lokal maupun namun secara nasional dan global, yang tentu perlu ditingkatkan ditingkatkan kapasitas dan produksinya dan juga kemasannya sehingga produk UMKM itu bisa dikenal secara luas. Selain tadi sambal roa, mungkin ada yang ini kan sambal roa sudah mulai terkenal dicari. Mungkin ya. ada UMKM lagi yang tentu kualitasnya lebih bagus, itu seperti apa saja Bu? Menurut pengalaman Ibu, silakan Bu. Kalau menurut pengalaman saya Pak, Hmm. yang banyak diminati juga itu kan kalau bawang sudah, orang Ya, udah kenal, betul. sambal juga sudah, Hmm. sudah, rotan kita juga sudah, coklat ya. Tinggal sekarang ini kopi Pak. Kopi itu banyak Hmm. peminat sebenarnya. Barista ya, barista. Kopi. Kopi barista. Ya, kopi. Tapi kalau yang Brazil itu dia mau minta yang dalam kemasan botol. Ini kan repot juga nih. Waduh, iya, 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 Dia iya.
minum, tidak langsung itu. Dan ini permintaan sih banyak untuk kopi. Iya, Kopi dengan sekarang kan orang banyak ke produk kesehatan. iya. Nah, itu bisa kita masuk di serabak, Pak, serabak jahe. Itu peluangnya juga bagus. Ah, dan yang anu lagi ini teh kelor, Pak. Kelor Ah, celup ya. Kita tidak wah bisa ada lagi ya. katakan teh kelor, tapi kelor celup. Telur, Ya, kelor, kelor celup celup. itu Hmm, ya kelor celup. Jadi dia bentuknya sudah seperti teh celup teh gitu. celup Makanya sudah ya. kita kelor celup. Kalau teh celup mereka tidak izinkan. Jadi kelor celup. Kelor Ya, celup. itu kan cukup bagus Iya. untuk apalagi setelah COVID. Setelah COVID itu saraba, teh Hmm, kelor itu naik ratingnya, Pak. baik. Begitu. Padahal kan kalau mau dipikir kelor ini kan ada di Iya, mana-mana dan tubuhnya juga mudah betul. mudah tumbuh dan bisa didapatkan di mana-mana ya. Iya, Kalau seandainya kita tidak bisa memanfaatkan peluang ini kan sebenarnya ya sangat rugi ya. eh, Betul. Oke, sulit sekali betul sekali. karena peluangnya ada, pasarnya cukup besar karena kita sentuh dengan kesehatan. Kan sekarang ini orang mau minum atau mau makan produk kalau disentuh dengan kesehatan pasti mereka akan tertarik. Kebetulan kan saya di herbal juga Pak, jadi saya sering Iya, iya, meracik iya. jamu gitu. Jadi produk herbal itu tetap pasti ada Oke. kualitasnya. Dan saya kan sering pameran ke luar negeri juga Pak. Saya kan Hmm, kemarin dari ini saya mau ke Abu Dhabi hmm, untuk pameran, tapi kami kan kebetulan saya kerjasama dengan NGO. Kami kerjasama dengan 8 NGO hmm. yang ada di Indonesia dan syukur puji Tuhan juga kemarin saya terpilih sebagai 10 empowerment yang ada di Wah, seluruh Indonesia dan mantap. ya, dari 925 orang. Baik. Dan itu tugas saya membina teman-teman UKM lagi UKM, gitu iya. Pak. Jadi Oke deh. ya, jadi kami membantu mereka untuk eh, apa ya ya itu jadi membantu untuk pemasarannya terus saya bantu Baik. alat juga. Ya. Baik, ya. Iya Pak Ahlis Pak. dan juga Ibu Agnes, kita jedah dulu. Kita dengarkan dulu yang Ya. mau lewat berikut ini. Mas. Gini, bagaimana kalau untuk penglaris warung baksomu yang baru buka ini, saya makan dulu satu porsi mie ayam. Jangan lupa ya mas, kasih pedis. Soalnya saya mas, kalau makan tidak pedis, ya macam tidak makan begitu. eh, ngomong-ngomong mas, kenapa belum rame warungmu ini mas? Nggak tahu juga ini bang, kenapa ya orang belum datang makan di warung saya? Apa kamu sudah buat pengumuman di koran, medsos, bikin baliho? Kan banyak cara-cara lain begitu mas. Saya kasih tahu ini mas, mulai sekarang coba cari orang yang ahli bikin konten-konten, terus warungmu itu dipromosikan lah, supaya mereka tahu begitu. Sebarkan kegiatan usaha yang dijalankan melalui promosi di berbagai media. Orang akan mengetahui ketika mendapat informasi produk yang kita jalankan. Wah, senangnya, mentang-mentang cair lagi kreditnya. Memangnya kenapa Bu Asna? Tidak, bisakah itu saya pinjam sedikit itu? Soalnya mau ada acara makan-makan dengan teman-teman ini, siapa tahu bisa toh. Wah, ini nih pikiran yang sesat ini. Salah ini Bu Hasna. Memangnya kenapa? Salah kenapa Pak Dula? Kalau kita belum bisa mentraktir teman-teman dengan uang sendiri, ya jangan makan puji. Traktir teman dengan uang pinjaman segala. Kalau kita dapat uang pinjaman yang kita dapat ini, itu mau pakai tambah-tambah modal. Sudah jelas kan dia punya peruntukan, beli wajan baru, kita punya tempat ini ya mau direhab, begitu. Jadi jangan pinjam-pinjam uang begini ah. Dan ingat, uang ini tuh Bu Hasna harus kita kasih pulang ulang. Manfaatkan modal pinjaman untuk menambah kegiatan usaha Anda, bukan untuk kegiatan konsumtif. Ya, pendengar, kembali saya lanjut ke ruang dengar Anda di Mozaik Indonesia. Saat ini 44 menit sudah meninggalkan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama Pak Ahlis dan juga Ibu Agnes. Saya kembali ke Pak Ahlis ya. Nah, Pak Ahlis, halo? Ya, Oke, baik. Tadi ya, Pak Ahlis, tadi kita sudah membahas ya terkait dengan peluang pasar
dan peningkatan produksi UMKM termasuk pemasarannya. Nah, tentu topik kita di saat ini adalah upaya meningkatkan penggunaan produk lokal. Nah, ada fenomena yang biasanya kita temui ketika kita punya keripik lokal dari bahan baku original dan cita rasa yang enak. Namun, saat di pasaran bersaing dengan produk luar dengan promosi yang intens, biasanya produk kita itu sulit bersaing. Nah, masyarakat lokal ini tentu cenderung memilih produk luar. Nah, bagaimana dengan fenomena seperti ini? Bagaimana menurut Bapak dan bagaimana mendorong agar masyarakat mau mendukung dan membeli produk lokal yang tentunya kalah bersaing dengan produk-produk luar? Silakan Pak Ahlis. Ya, jadi gini Pak, ini terkait dengan perilaku sebenarnya. Perilaku yang harus ditumbuhkan bukan nanti, jadi perilaku untuk mencintai produk kita itu adalah dia ditumbuhkan dari sejak dini. Ya. Dari sejak dini, misalnya teman-teman dari ini Pak, dari Dinas UMKM Koperasi dan UMKM bersama-sama dengan UMKM Seed sendiri bisa memperkenalkan produk-produk mereka mulai dari sekolah. Yeah. Nah, kemudian juga dalam jangka menengah bisa bekerja sama dengan Dinas Pendidikan itu memformulasi namanya kurikulum kecintaan kepada produk-produk kita. Nah, di wilayah Sulawesi Tengah ini banyak yang berkaitan dengan muatan lokal. Misalnya ada kurikulum kecintaan pada lingkungan, harmoni sosial, dan bisa juga dilakukan terhadap produk-produk kita. Nah, dan juga sebenarnya yang lainnya itu adalah pemasyarakatannya lewat media sosial itu malah lebih cepat dibandingkan dengan yang melalui media cetak. Yeah. Nah, tentu juga yang paling penting itu adalah untuk menumbuhkan kecintaan kita pada produk lokal, maka dimulai dari penduduk kita sendiri. Nah, selain itu juga adalah media pengenalannya itu adalah juga pemasyarakatan lewat pemerintah ini Pak, pemerintah daerah, kemudian bersinergi dengan perbankan, kemudian dia UMKM, kemudian juga jangan kita sungkan untuk mengikuti Expo. Yeah. Nah, tetapi yang paling penting adalah dimulai dari penduduk daerah itu sendiri, juga dimulai sejak dini, karena di manapun itu yang saya lihat, termasuk di daerah lain itu mereka tumbuhkan sejak dini kecintaan akan produk-produk produk-produk mereka sendiri. Saya kira demikian Pak. Baik. Ya, saya ke Ibu Agnes. Halo Ibu Agnes. Ya. Halo Pak. Ya, tadi Pak Ahlis ya, saya giliran dari Ibu Agnes lagi. Agnes nih, untuk mendukung produk UMKM agar lebih banyak yang menggunakan atau membeli produk UMKM lokal, menurut Ibu Agnes, kerjasama seperti apa yang perlu kita bangun ke depan nanti, Bu? Silakan, Bu. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya memang harus kerjasama pada siapa saja kalau saya, dan supaya anak kita mencintai produk dalam negeri, kita harus memberi contoh juga bahwa sebagai orang tua kita harus menumbuhkan mereka untuk mencintai produk dalam negeri. Jadi saya selalu menyampaikan, mari mencintai produk dalam negeri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Gitu. Nah, jadi kalau menurut saya sejak ibu hamil, dari ibu hamil itu sudah mulai mengkonsumsi produk-produk lokal. Contoh kayak yang mengandung kalsium, selenium kan bagus juga untuk pertumbuhan anak-anak nih. Contoh mengkonsumsi kelor. Nah, itu bagus juga untuk asinya juga bagus, untuk pertumbuhan juga bagus. Dan begitu juga mengkonsumsi ikan. Ikan kan dari laut kita ini cukup banyak.
kadang kenapa sekarang banyak juga anak-anak kena stunting, Iya, ya betul. bahkan di tingkat nelayan saja anaknya ada yang stunting. Kalau Betul, mau betul. dibikin mereka dekat ikan, ya Dekat kan? dengan laut, ya. Ternyata ikan yang mereka dapat bukan dikonsumsi, tapi dijual semuanya, Dijual, gitu. betul. Sebenarnya kalau kami, Pak, ikannya jangan dijual semua, jadi Hmm. kasihkan ke anaknya supaya anaknya pintar. Apalagi kalau ikan laut dalam itu kan mengandung DHA yang sangat tinggi Tinggi, dan betul. bagus juga untuk pertumbuhan anak-anak gitu. Ya. Jadi selama dari ibu hamil ini, kalau menurut saya nih, kalau Iya. saya memang harus konsumsi produk kita gitu supaya Hmm. anak kita menyukai gitu. Dan dari anak-anak seperti yang Pak Ali sampaikan tadi, memang kita harus promosi ke sekolah-sekolah yang bisa bermitra dengan kita. Nah, contoh kayak Abon itu kan bisa bermitra Iya. dengan sekolah-sekolah nih, sekolah TK, SD, kan mereka selalu buat bekal. Daripada mereka banyak makan yang sudah mengandung banyak pengawet, yang Hmm. sudah frozen, itu kan sebenarnya kalau menurut saya itu sangat tidak bagus sih kalau menurut saya, Iya. karena kalau menurut saya itu apapun itu yang paling bagus itu yang Betul. segar dikonsumsi oleh anak kita supaya mereka juga daya tahan tubuhnya lebih kuat Hmm. dan dia bisa, contoh ya Pak, contoh kasus nih, virgin oil, saya dulu waktu pertama kali mengenal VCO itu, saya punya kenalan banyak dokter anak, ternyata itu VCO kalau dicampurkan di susunya, dikasih campur 1 sendok teh, itu daya tahan tubuhnya anak akan lebih kuat terhadap Hmm. Iya, penyakit. iya. Kan sekarang anak-anak itu kok mau dipikir rumahnya cukup bersih, tapi kenapa sakit-sakitan gitu. Iya. Nah, gitu. Jadi ternyata daya tahan tubuhnya yang kurang kuat gitu. Dan sebenarnya Baik. produk kita ini, Pak, sangat luar biasa. Memang kita harus mengenalkan sejak dini Baik. kepada anak kita. Nah, sekarang banyak kan mereka kan mereka makannya yang instan, yang Hmm. junk food, fast food Betul. dan sebagainya. Ya, kita mulai juga mengenalkan sebenarnya dari kita sih, dari rumah dulu kalau menurut saya, dikenalkan dari rumah dulu. Iya, iya. Nah, nanti di luar mereka kalau sudah terbiasa mereka makan rumahan, di luar juga mereka pasti pikir, ah, saya di rumah ada makanan yang lebih enak gitu. Iya. Nah, kalau saya sih begitu. Jadi Oke, dari baik. anak-anak kita mulai dikenalkan gitu. Baik. Dan kalau kami juga ini perkembangan sekarang, kenapa anak-anak masih umur 9 tahun sudah kena Hmm. diabetes, karena mereka Betul. banyak konsumsi yang tinggi dari minuman-minuman yang banyak dijual di pasaran. Sebenarnya Iya, itu nggak dianjurkan. betul. Dan ini ada kasus Pak ini harus diperhatikan Cuci juga darah. buat Ya, ibu-ibu. usia anak-anak sudah cuci Ya, darah ya. Hmm. anaknya teman saya Pak masih SMP kelas 1. Ya. Dia kena kista. Ini Waduh. contoh kasus. Nah, jadi kena kista, pas dibuka itu kistanya beratnya 10 kilo, itu Wih. pas dibelah Pak Hah? isinya itu Indomie dengan Astaga. boba. Weh, deh, 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 deh. Ya, jadi ini mungkin kita bisa rubah Iya, iya. cara. Ternyata waktu saya tanya kenapa bisa dia makan mie, apa kamu nggak masak, sananya kan ibunya menyampaikan bahwa Mbak, mereka sering itu pesan di GoFood gitu, tidak terkontrol. Jadi menurut saya ibu-ibu itu harus kontrol juga untuk makanan anaknya, karena Baik. kalau anaknya sakit yang repot juga orang tuanya gitu. Jadi Oke. dari sekarang kenalkan Ya, produk-produk kita, lokal baik. kita ya cukup bagus kok. Iya. Iya, itu Oke. aja Pak. Baik. Kasih. Baik Ibu Agnes, saya ke Pak Ahlis mungkin closing statementnya Pak, karena waktu hingga Ya, ke pukul 17 kami akan dan berjaring ya untuk wilayah Sulawesi. Closing mungkin 1-2 menit Pak, silakan. Setelah itu Ibu Agnes lagi. Silakan Pak Ahlis. ya, Dari topik kita ini baik. closing Yang statementnya seperti pertama, apa? Ya. yang pertama adalah kolaborasi. Ya. Jadi kolaborasi. Yang kedua adalah makan apa yang kita tanam, tanam Hmm. apa yang kita makan, Betul. yang melimpah di wilayah kita. Hmm. Saya mengambil contoh ikan. Hmm. Ikan itu di daerah Sulawesi konsumsi ikan paling rendah kita, Sulawesi Tengah. Iya, Padahal kita melimpah. betul. Nah, ya, jadi ini juga akan memacu kita menghindari anak-anak kita dari dari konsumsi yang instan-instan tadi Iya, yang seperti disebutkan oleh Ibu Agnes Bu tadi. Agnes tadi. Iya. Saya kira demikian, Pak. Baik. Oke, Ibu Agnes mungkin closing statementnya sebagai pelaku UMKM di obrolan kita di saat ini. Silahkan Bu Agnes. Baik, terima kasih. Kalau saya menganjurkan ya, motivasi buat ibu-ibu, bagaimana ibu-ibu bisa
mengenalkan produk makanan olahan yang ada di rumah buat anak-anak kita, sehingga anak-anak kita ini memiliki kecerdasan, memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Dan kita harus mencintai produk kita, terutama produk-produk dari Sulawesi Tengah ya, di mana daerahnya tadi Kabupaten Toli-Toli, di Banggai, Banggai Laut, dan Banggai Raya. Intinya kita harus tetap semangat, tidak usah malu dengan orang lain, bahwa kita harus mencintai produk kita, mencintai produk dalam negeri. Dan kalau bisa kita harus selalu promosikan juga kepada siapa saja ya, kita bermitra kepada siapa saja supaya produk Sulawesi Tengah itu tetap unggul dan banyak diminati oleh masyarakat. Dan teman UMKM yang ada di Sulawesi Tengah ya, khususnya di Toli-Toli, Banggai, dan Parigi, bagaimana kita menjadi UMKM yang mandiri, tangguh, dan bisa sukses. Itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Ibu Agnes. Dan pendengar, demikian bincang-bincang kita dalam Mozaik Indonesia di saat ini dengan topik tadi upaya peningkatan penggunaan produk lokal. Terima kasih kepada Pak Muhammad Ahlis ya Jirimu PhD sebagai akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako Palu, dan juga terima kasih kepada Ibu Agnes sebagai Ketua Andalan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Andalan sekaligus sebagai juga pelaku UMKM. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu kedua narasumber kita yang sudah berbincang. Semoga ini bermanfaat untuk semua pelaku-pelaku UMKM yang ada di Sulawesi Tengah. Terima kasih Pak Ahlis dan juga Ibu Agnes. Ya, sama-sama Pak Ya. Rahman. Ya, Baik. makasih. Sampai jumpa lagi. Kita akan bertemu pada dialog berikutnya. Baik. Pak Adi. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam dan selamat sore Bu Agnes. Pendengar, demikian ya perbincangan kami dalam Mozaik Indonesia di saat ini bersama RRI Pro 1 Toli-Toli Buol dan juga Parigi Mautong bersama kedua narasumber kami yang kita sudah dengarkan seperti apa tentang meningkatkan ya penggunaan produk lokal. 56 menit sudah meninggalkan pukul 16 waktu Indonesia Tengah, dan pendengar kembali kita akan nantikan siaran berjaringan Gemas Saripati Maju pada pukul 17 nanti.